Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2014-2019 hingga masa sidang ketiga tahun sidang 2014-2015 dinilai mengalami kemunduran. Sejumlah kalangan berpendapat kekisruhan politik di internal DPR menjadi penyebab utama yang kemudian berimbas pada tersendatnya kerja para wakil rakyat di Senayan. Perang dingin KMP/KIH di awal masa bakti membuat DPR telat panas dalam hal kinerja di bidang legislasi. Penilaian rakyat terhadap kinerja DPR RI pun bisa ditebak. Kinerja DPR dianggap kurang mengesankan. Pengamat politik Universitas Indonesia Cacap Hidayat menilai saat ini terus terjadi penurunan kepercayaan publik kepada wakilnya di Senayan. Sebabnya, selain karena kurang maksimalnya kinerja anggota Dewan, juga masih adanya dikotomi kubu satu dengan lainnya. Sejumlah penilaian tadi juga dipertegas oleh survei yang digelar oleh kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia yang kesimpulannya rakyat memang tak puas dengan kinerja DPR sekarang. Dari semua fungsi yang dijalankan oleh DPR menghasilkan citra negatif dari rakyat. Untuk fungsi anggaran, responden merespon tidak puas sebanyak 67,8% dan hanya 22,4% yang puas, sementara sisanya tidak menjawab. Sedangkan dalam fungsi pengawasan, ketidakpuasan rakyat sebanyak 58,52% dan fungsi legislasi sebanyak 54% rakyat merasa ketidakpuasannya terhadap DPR. Yang menarik, fungsi utama DPR yakni penyalur aspirasi rakyat justru ternyata mendapat nilai terburuk. Rakyat mencitrakan 70,7% tidak puas dan hanya 20,2% yang puas, sementara sisanya tidak menjawab. Sejumlah kesan negatif kini sudah disandang oleh DPR 2014-2019. Sebagian kalangan pun menilai sudah saatnya partai politik melakukan pergantian antar waktu anggota DPR yang kinerjanya lemah di suatu komisi. Untuk melakukan ini, evaluasi kinerja tiap anggota sangat dibutuhkan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana kontribusi, kinerja, dan kemampuan anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya. Setidaknya perlu langkah konkret cepat yang dapat dilihat publik agar kepercayaan masyarakat kembali pulih. Iya, pemirsa, selamat malam. Pimpong hadir kembali malam hari ini, pemirsa, bersama dengan dua narasumber kami. Tadi yang mungkin Anda sempat melihat cuplikan informasi yang lagi-lagi, begitu ya, banyak pendapat menyatakan bahwa kinerja DPR kali ini meleset lagi. Dan untuk membahas masalah ini bersama kami di studio, sudah hadir salah satu anggota DPR yang juga politisi Partai Demokrat. Selamat malam, Bang Ruhut Sitompul. Malam. Oke, kemudian juga pengamat politik kita sudah hadir, Bang Ray Rangkuti. Selamat malam, Bang Ray. Selamat malam. Oke, pemirsa, Pimpong akan kembali usai pariwara. Jangan kemana-mana, kami akan kembali. Iya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Pimpong. Oke, saya ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, ini menarik kalau bicara berbagai pandangan. Ini lagi-lagi rilis dari Pusat Studi Hukum dan juga Kebijakan Indonesia, PSHK, yang merilis bahwa kinerja DPR lagi-lagi meleset, begitu ya. Tanda kutip jeblok. Jadi, saya sebagai anggota DPR, jujur saja ya, saya rasa ini semua kami anggota DPR harus bercermin. Jadi apa yang dikatakan pengamat itu, saya juga merasakan, kan saya anggota DPR. Saya kasih contoh, sidang paripurna saya ingat periode Pak Novanto menjadi ketua DPR. Saya yang interupsi, saya mohon rapat paripurna itu jangan jam 9. Ya, jam 10 saja. Argumentasi Pak Novanto, enggak, kenapa jam 9, ya biar nanti mulai jam 10. Tapi akhirnya permintaan saya dipenuhi juga. Jadi jam 10. Kenapa? Jam 9 nyatanya quorum itu jam 11. Ya, jam 10 quorumnya jam 11, kadang-kadang setengah 12. Kan kita sedih ya. Apapun kan, apalagi sebagian besar kan yang baru. Ya. Jadi kritisi ini semua anggota DPR harus bercermin. Tapi Bang, bicara mengenai DPR begitu ya, ini embel-embel hak istimewa begitu ya, kehormatan dan juga wajar nggak sih kalau misalnya masyarakat mempertanyakan begitu apa yang diberikan DPR begitu ya, karena gaji DPR semuanya dari rakyat. Ya, karena itu saya kan yang paling ribut pada waktu ya, jujur saja ya, kami penyeimbang. Kami tidak di Indonesia Hebat, tidak di Merah Putih. Sebagai penyeimbang, kami mengkritisi tapi selalu dengan solusi. Kalau ada hal-hal di pemerintahan ini yang merugikan rakyat, tapi yang baik di pemerintahan Pak Jokowi, kami akan mendukung. Kan di situ.
Jadi kaitan dengan pertanyaan, terus terang saja ya, waktu perdebatan Indonesia Hebat dan Merah Putih memakan waktu lebih kurang 2 bulan. Saya yang paling ribut di paripurna. Bahkan saya diminta untuk mencabut kata-kata saya kembali. Tidak pantas saya ngomong begitu. Karena saya katakan, nggak malu. Semua seperti yang dikatakan tadi, Dam, kita ini semua dari rakyat. Kita makan gaji buta. Wah, saya dimaki-maki, tapi saya diam aja. Tapi akhirnya barulah mulailah DPR itu bisa bekerja, dan sekarang ya saya memohon, mudah-mudahan kritisi ini kita harus hormati. Ya mudah-mudahan ya bertahap, tapi pasti anak demi anak, tangga dinaiki, DPR ini semakin baik. Karena saya khawatir. Saya khawatir. Bang Rey, kalau bicara mengenai tadi statement Bang Ruhut mengatakan begitu ya, ini citra DPR juga diakui merosot begitu ya. Tapi bertanya-tanya juga begitu ya, kenapa sebagian anggota DPR sendiri mereka tidak sadar begitu ya, saling menuding siapa yang meleset, siapa yang jeblok begitu ya. Iya, pasti Kalau Anda mereka lihat, akan membela diri lah ya secara umum ya. Meskipun sebetulnya fakta-fakta yang kita sodorkan ini menurut saya tidak pantas, tidak ada argumen menolaknya lagi gitu loh. Kita runut aja dari masa sidang pertama misalnya yang dihasilkan oleh DPR itu, seingat saya hanya 2. Pertama adalah konflik antara KIH dengan KMP soal pengisian jabatan ketua pimpinan DPR yang berakibat munculnya pimpinan DPR tandingan itu. Seingat saya beberapa minggu itu terjadi gitu, sampai kemudian itu selesai masuk ke soal alat kelengkapan DPR, ya pengisian alat kelengkapan DPR, siapa yang mengisi apa, siapa yang mengisi apa gitu. Masa sidang pertama selesai dengan itu. Masuk ke masa sidang kedua. Masa sidang kedua ada 2 yang dikerjakan oleh DPR sepanjang rekaman saya, yaitu bukan penyusunan tapi pengesahan Perpu yang diajukan oleh pemerintah, dalam hal ini terkait dengan pergantian pimpinan KPK, dan yang kedua Perpu yang terkait dengan seingat saya ya pergantian pimpinan kepolisian. Itu 2 ini saja yang sepanjang yang saya tahu ya yang dihasilkan oleh DPR pada masa sidang kedua gitu. Padahal pada saat yang bersamaan mereka mengagendakan setidaknya 15 sampai 17 RUU yang dibahas pada masa sidang kedua itu gitu. Artinya raport ini untuk semua anggota DPR begitu atau? Oh iya tentu, kita harus melihatnya secara institusional ya. Meskipun nanti tentu ketika diturunkan orang per orang bisa keluar dari situ gitu. Tapi ini kan kita mau lihat secara umum apa sebetulnya yang tengah terjadi di DPR itu gitu. Sehingga masa sidang pertama hanya menghasilkan konflik di antara mereka, masa sidang kedua hanya menghasilkan pengesahan Perpu yang diajukan oleh pemerintah, tapi tidak sampai kepada pembahasan rancangan undang-undang, baik yang merupakan hak inisiatif DPR maupun yang diajukan oleh pemerintah gitu. Jadi kalau Perpu itu kan ya menurut saya 2-3 hari juga bisa selesai sebetulnya, karena kan sudah didusun redaksinya, bla 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 gitu. Tinggal redaksi itu disetujui atau tidak oleh DPR, dan faktanya disetujui kan sampai sekarang. Menarik Bang Rey, Anda sempat mengatakan gitu ya, ribut di DPR tidak akan pernah selesai sepanjang masa begitu. Artinya embel-embel tukang ribut ini akan menjadi citra DPR sampai kapanpun. Ya tidak, ya kalau ada perubahan yang lebih signifikan dan sebagainya, tentu saja bisa berubah. Saya jujur ya, kalau saya melihat ya, ini ada unsur soal pimpinan DPR menurut saya ya, kemampuan kecakapan dari pimpinan DPR kita yang sekarang ini gitu. Nah, kalau polanya misalnya pimpinan DPR-nya selalu melihat bahwa KIH adalah tandingan mereka gitu, kami adalah KMP gitu, maka asumsi soal nggak akan ada tanda kutip ya damai di DPR itu bisa berlarut-larut gitu. Sementara pada saat yang bersamaan ya, mohon maaf sekali juga ini kalau kita bisa koreksi, pemerintah kita sebetulnya udah jalan sangat panjang. Pertama lebih dari 130 triliun seingat saya bisa dikoreksi oleh Bang Ruhut ya, uang kontrak yang sudah dilakukan dengan pemerintah Cina yang luput dari pengawasan DPR. Besar sekali kan biaya itu gitu. Nah, belum lagi hutang kita dengan IMF yang kembali dimulai dan sebagainya, termasuk naik turunnya harga BBM yang keseluruhannya menurut saya luput dari perhatian anggota DPR. Tapi pada saat yang bersamaan anggota DPR-nya mencari kasus-kasus yang membuat mereka memang seperti sensasional gitu. Masa sidang kedua juga dimunculkan satu program yang oleh kita sekarang lagi dikritik secara luas, yaitu keinginan untuk membangun gedung DPR baru dengan menghabiskan anggaran sekitar 1,5
3 triliun sampai 1,6 triliun seingat saya. Oke, itu yang iya Bang Ruth, tadi Bang Rey katakan begitu ya, DPR ini citra jelek DPR ini nggak bisa perorangan begitu ya, tapi secara keseluruhan begitu ya. DPR yang mengabaikan tugasnya, DPR yang menggunakan legislasi sebagai alat politik. Ya, jadi benar apa yang dikatakan Pak Rey Rangkuti ya sebagai pengamat kita. Tinggal saya tambahkan bahkan satu perpu di era Pak SBY, yaitu pilkada langsung. Ya. Jadi ya hasil daripada pemerintah. Ya. Pak SBY satu perpu, Pak Jokowi 2 perpu. Jadi memang ini tantangan. Karena itu kembali narasi tadi baik sekali. Saya rasa semua partai politik, kami ada 10 fraksi, mungkin perlu ya membrainstorming kader-kader yang bertugas di Senayan. Dan kalau perlu memang kan dilihat aja. Memang kalau di partai saya memang sangat ketat mengenai kehadiran dan lain sebagainya. Tapi saya nggak bilang apa, ya inilah DPR. Saya nggak enak bilang nama. Ada dari fraksi lain datang dilantik nggak kelihatan lagi, nanti dilantik lagi 5 tahun kemudian. Nah, menurut saya juga menariknya seperti ini kan, di luar bahwa anggota yang menonjol dari DPR pertama konflik kira-kira gitu ya, kedua adalah soal perseteruan KMP KIH gitu, yang ketiga adalah pengesahan Perpu, bukan pengesahan RUU gitu ya, tidak ada pembahasan RUU, pengesahan Perpu gitu. Yang ketiga adalah keinginan membangun, yang keempat keinginan membangun gedung DPR yang biaya lebih dari 1 triliun ya. Yang keempat adalah salah satu anggota DPR yang ditangkap oleh KPK kembali terkait dengan suap gitu. Nah ini ada 5 yang kita kenal DPR selama setidaknya 6 bulan terakhir masa bakti anggota DPR yang sekarang gitu ya. Artinya apa gitu? Pada saat yang bersamaan ada setidaknya menurut saya 2 atau sampai 3 isu yang terluput di dalam DPR. Pertama tentu pengawasan kinerja presiden ya, sampai misalnya melakukan kerjasama yang begitu luas dengan pemerintah Cina itu seperti apa gitu. Terakhir ini kan misalnya meski kita sambut ya soal apa namanya pembubaran Petral dan itu kita sambut luas, tapi apakah cukup sampai di situ? Tapi ada satu yang menurut saya tidak dinaikkan isunya oleh anggota DPR menjadi isu substansial, lebih dari sekedar pergantian anggota kepolisian, adalah keinginan publik agar polisi ini benar-benar direformasi gitu. Nah sepanjang yang saya tahu RUU ini kan sudah masuk kepada prolegnas, meskipun belum masuk untuk tahun 2015 ya. Nah tetapi kan kalau dilihat oleh anggota DPR sebetulnya, apalagi DPR sekarang sudah 3 kali reses, mereka bisa menyerap sebetulnya keinginan publik yang luas soal harus adanya reformasi institusi kepolisian. Itu boleh jadi untuk masa sidang keempat, kelima, dan keenam, agenda soal reformasi kepolisian ini menjadi prioritas anggota DPR. Iya kalau tadi rapornya adalah kinerja yang tidak puas begitu. Kemudian pantaskah atau wajarkah masyarakat untuk mungkin menarik dukungan begitu ya, atau embel-embel kehormatan yang diberikan kepada DPR ini? Masih akan kami lanjutkan di Pimpong. Bapak jangan kemana-mana, kami akan kembali. Iya pemirsa, Anda kembali lagi di Pimpong. Oke Bang Rey, tadi saya katakan gitu, ini kan masyarakat tidak puas. Anda sendiri mengatakan tidak puas begitu ya. Kemudian wajar nggak sih kalau masyarakat mempertanyakan bahkan begitu ya, mungkin secara ekstrim begitu ya, memberikan cap atau mencabut nilai-nilai kehormatan yang ada di DPR? Itu mungkin saja terjadi ya. Nah, karena kalau kita baca misalnya Undang-Undang MD3 dinyatakan di situ, itu kan salah satu kewajiban anggota DPR itu adalah menyerap aspirasi masyarakat. Nah, yang itu diimplementasikan di dalam reses, mereka turun ke bawah macam-macam ya, bertemu dan sebagainya. Nah selama ini yang disebut dengan penyerapan itu adalah ketemu fisik itu gitu loh. Jadi dihitung berapa kali dan sebagainya, laporan macam-macam. Nah kalau ternyata itu dianggap beres ya dianggaplah selesai gitu. Tapi sebetulnya kan bukan hanya ketemu fisik yang paling urgent gitu, tapi adalah sejauh mana aspirasi publik ini menjadi wacana penting di dalam DPR. Ya Anda lihat wacana reses ini bagaimana? Ya itu yang saya sebut, kita kasih saja contoh isu gitu. Isu sekarang ini kan yang agak menonjol adalah soal pentingnya reformasi institusi kepolisian gitu. Tetapi sudah 2 kali perdebatan soal polisi ini di Komisi 3 khususnya. Pertama adalah soal penarikan kembali pencalonan Saudara Budi Gunawan gitu ya. Yang kedua adalah menetapkan Saudara Badrodin Haiti sebagai kepolisian gitu. Tetapi substansi dari perdebatan itu tidak menjadi bahan perdebatan di lingkungan DPR. Bang Ruth, ini lagi-lagi begitu, DPR dinilai tidak memiliki semangat reformasi zaman. Ya itulah, saya tadi kan sambil menunggu iklan tadi, mungkin salah satu perlu dipikirkan, kita harus meningkatkan parliamentary threshold. Karena kalau masih sekitar segini, saya ingat waktu dari 2 menjadi 3,5%,
wah ini akan berkurang. Saya katakan, tapi kalau Betty menangnya beda-beda tipis. Bukan 9 menjadi 7, Betul. 9 menjadi 10, itu kan faktanya. Jadi memang kalau banyaknya partai, memang ini kendala. Apalagi kaitan dengan yang disinggung Pak Ray Rangkuti, kaitan legislasi. Nggak mudah, ya prolegnas, udah itu prioritas, ya. Karena banyaknya, ya, di badan legislasi itu. Belum lagi komisi-komisi, ya. Kan rata-rata komisi-komisi walaupun kelihatan wah bisa kerja 55 orang, tapi terdiri dari 10 fraksi. Wah itu pemikirannya, perdebatannya kadang-kadang waduh, kita susah. Apalagi ya kadang-kadang mau udahlah diskusi aja terus debat. Apa yang sih yang didebatin apa Bang biasanya? Ya kalau saya lihat masalah-masalah hal yang kadang-kadang kita jangan lupa, hanya kita lembaga di Republik ini bahkan mungkin di dunia yang membawa nama rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi kadang-kadang yang diperdebatkan itu ya maaf aja. Ini sekarang lagi rame kan? Apa itu? Pilkada. Kita tahu bagaimana dua partai sekarang karena mereka berseteru, ya, undang-undang pilkada. Bisa dibayangkan. Jadi kan bukan keinginan rakyat. Kan kalau bicara pilkada ini kan keseluruhan rakyat. Akhirnya kepentingan partainya. Yang gitu-gitu. Artinya intrik politik begitu ya, kental di DPR begitu oh kerja iya. legislasi. Tapi saya rasakan itu. Saya masih ingat sekali karena profesional saya hukum, saya di Komisi 3. Kan saya pernah berucap begini, wah alangkah indahnya ya biar kerjanya baik. Begitu juga di balik, saya juga balik. Betul-betul orang-orang yang mengerti hukum, orang background hukum, balik orang-orang yang mengerti dalam pembuatan undang-undang. Tapi saya mau bilang apa? Siapalah saya? Bang Ruhut nggak usah ngomong gitu, nggak usah ngomong profesionalisme. Ingat, ini DPR lembaga politik, ya KO gua. Apalah aku mau debat. Oke. Bang Rey, ini banyak begitu kalau Anda lihat begitu ya, ini kan kritikan-kritikan begitu ya, salah pilih anggota DPR, salah pimpinan, salah pilih pimpinan. Pandangan Anda? Iya, saya setuju bahwa mungkin salah satu faktor dari kinerja DPR sekarang ini ada di unsur pimpinan. Meskipun diatur di dalam Undang-Undang MD3, pimpinan itu sebenarnya lebih bersifat pengatur sidang, kedua juru bicara, anggota DPR gitu. Tetapi faktanya kan pimpinan sidang ini diperlakukan secara politis. Sebagai contoh misalnya anggota DPR mau studi banding, boleh mereka tidaknya gitu. Itu selalu merujuk kepada pernyataan pimpinan sidang, pimpinan DPR sekarang ini. Oh pimpinan udah boleh kok, kira-kira gitu loh. Dan sebagainya termasuk pembangunan. Misalnya ketika BWRT mengatakan akan melakukan pembangunan fisik gedung DPR yang 1 triliun, itu selalu merujuk kepada pernyataan pimpinan DPR dan sebagainya gitu. Jadi apa artinya gitu? Artinya meskipun sebetulnya jajaran pimpinan DPR ini tidak bersifat politis gitu, tapi faktanya diperlakukan politis oleh anggota DPR gitu. Oleh karena itu dia menjadi strategis gitu, pimpinan DPR ini. Nah, karena unsurnya yang sangat strategis itu, mau tidak mau kita harus berbicara juga soal apa yang mengakibatkan anggota DPR ini secara umum berkinerja sangat buruk. Apakah itu terkait dengan pimpinan DPR-nya yang katakanlah misalnya tidak mampu memotivasi, atau memang seperti sekarang terlihat hanya berpihak pada kelompok tertentu gitu ya. Pokoknya kalau sudah urusan yang sana dia agak abai, tapi kalau urusan dirinya dia selalu maju. Bahkan beberapa saya catat pimpinan DPR berkomentar tidak semestinya pada persoalan-persoalan yang semestinya bukan kewenangan dia untuk mengomentari. Soalnya taruhlah misalnya soal pertama ya, soal konflik keinginan untuk membuat rancangan undang-undang pilkada atau revisi undang-undang pilkada ini gitu. Yang maju agak ke depan tuh pimpinan DPR. Padahal kan bukan pimpinan yang menentukan apakah kita akan mau revisi atau tidak. Yang menentukan tuh yang anggota DPR secara umum gitu. Bang Rey, ini lagi tren begitu ya, bicara mengenai kocok ulang gitu. Tapi ini tidak mungkin kocok ulang begitu. Ya kan bisa. Makanya mungkin saya agak setuju kalau misalnya unsur pimpinan, mekanisme pemilihan pimpinan seperti yang sekarang ini perlu kita evaluasi. Sebab kalau unsur pimpinan dengan paket-paketan seperti ini, yang terjadi sebetulnya nasib-nasiban. Ya, tapi bagaimana itu kan produknya DPR juga begitu. Ya, setuju. Makanya kan kalau kita mau, itu yang saya sebut tadi. Kan pertanyaan terbesarnya adalah karena pimpinan DPR ini dibuat perlakuan sangat istimewa ya, fakta politiknya ya. Saya berbicara fakta politik ya, bukan berbicara hukumnya ya, dasarnya. Kalau dasarnya saya mengatakan mereka sebenarnya sama dengan anggota DPR yang lain gitu. Tapi pada fakta politiknya pimpinan DPR ini
diperlakukan istimewa oleh anggota DPR, dan oleh karena itu kita harus berbicara juga unsur pimpinan dalam konteks pelemahan atau buruknya kinerja anggota DPR secara menyeluruh gitu. Nah, oleh karena itu saya mau mengatakan jangan-jangan juga ada kontribusi unsur pimpinan DPR di dalam lemahnya ya kinerja anggota DPR periode 2015 ini gitu sampai 2019. Iya, menarik pemirsa bicara mengenai siapa yang memberikan kontribusi untuk kelemahan kinerja DPR sekarang ini begitu ya. Kami akan lanjutkan Pimpong usai pariwara, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, pemirsa, Anda kembali lagi di Pimpong, masih bersama dengan Bang Ruth Sitompul dan juga Bang Ray Rangkuti. Bang Ruth, sempat ada begitu ya, Islam mosi tidak percaya begitu yang digulirkan begitu ya oleh KIH sendiri. Pandangannya? Ya itulah susahnya kan kalau itu. Kalau misalnya masyarakat mulai memberikan mosi tidak percaya kepada DPR begitu. Iya, tapi masyarakat kita juga akan melihat sebenarnya sebagian kecil yang berulah sedemikian. Kalau bicara pimpinan, berapa sih pimpinan? Ya, kalau anggota yang lain saya rasa tidak demikian. Ya, masih banyak kok yang baik. Tapi ya kita mau bilang apa? Tapi paling tidak kita mulai berangkat lah kayak Pak Ray terus menengung-nengungkan anggota DPR tadi sebenarnya udah disinggung oleh Pak Ray. Kadang-kadang kan DPR ini lupa dengan fungsinya, legislasi, budgeting dan pengawasan. Tapi kadang-kadang juga mau jadi eksekutor, mau seperti eksekutif. Hal-hal seperti ini. Karena itu kita senang ada pengkritisi ya kayak Pak Ray, begitu juga pengamat lainnya, supaya menyadarkan semua kawan-kawan ini. Oke, ini kan kritikan nggak cuma sekali-sekali begitu ya, tapi seringkali begitu. Tapi tidak ada juga perubahan dari DPR. Iya, itu yang saya katakan, partai politiknya juga ya. Kalau di kami Partai Demokrat itu tegas. Itu semua ada catatannya. Seperti tadi yang dikatakan Pak Ray, reses. Kami setelah reses semua ya, kegiatan-kegiatan itu mesti kita laporkan. Apa yang kita lakukan. Tapi kan ya jujur saja, mudah-mudahan ini sudah tidak terjadi lagi di era sekarang. Kalau dulu kan sudah jadi rahasia umum. Bikin stempel biar ke daerah, ke proyek Senen aja kan. Ya, stempel udah turun ke sini, ke situ. Sekarang kan udah nggak bisa. Mudah-mudahan jangan lagi ada yang coba-coba seperti itu. Tapi seperti yang dibilang Pak Ray, betul-betul lah. Ya, kadang-kadang kan ini yang kita khawatirkan. Jadi ya semua anggota DPR sadar betul mereka bisa begini karena rakyat, dan jangan lupa apa yang mereka gunakan itu semua uang rakyat. Itu. Oke, ya Bang Ray, mosi tidak percaya ini masih menarik begitu ya. Kalau kita lihat ini apakah mungkin begitu ya kalau misalnya masyarakat sudah mulai tidak puas dengan kinerja DPR begitu ya, kemudian muncul embel-embel yang tidak baik kepada anggota DPR begitu ya, kemudian muncul mosi tidak percaya, mungkin nggak? Ya, mosi itu nggak bisa ke DPR ya, tapi ke orang per orang gitu. Tapi kalau unsur pimpinan kan bisa dari anggota DPR gitu. Anggota DPR melakukan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR ya. Tapi itu memang tidak diatur oleh MD3, itu hanya langkah politik. Ya, langkah politik ini sangat ditentukan oleh persetujuan publik. Kalau publik setuju ya bisa berhasil, kalau enggak ya karena enggak ada dasarnya sama sekali ya dia layu sebelum berkembang gitu saja. Tapi mosi kepada anggota DPR itu sebetulnya kalau dicari-cari pasalnya di dalam Undang-Undang MD3 itu bisa ditemukan. Yaitu yang kita sebutkan tadi bahwa anggota DPR itu punya kewajiban untuk menyerap aspirasi dan menyampaikannya di DPR. Tinggal dia perlu oleh rakyat saja. Berapa aspirasi mereka, sejauh apa kinerja orang ini di DPR, dan bukan soal berhasil tidak berhasil, karena berhasil itu kan banyak faktor. Misalnya ya tentu misalnya di rapat paripurna tidak disetujui, bisa saja begitu, tetapi kita harus lihat apakah dengan upaya yang sungguh-sungguh anggota DPR-nya melakukan pengusungan ide yang dimaksud dari penyerapan aspirasinya atau tidak gitu. Kalau tidak, ya menurut saya daerah pemilihan masyarakat di daerah pemilihan sang anggota DPR itu bisa menyampaikan surat meminta dilakukan PAW kepada yang bersangkutan. Nah, tinggal praksi nanti akan memproses dan sebagainya, atau yang mungkin melalui jalur yang disebut dengan Majelis Kehormatan DPR ya, meminta bahwa orang ini dianggap mengabaikan salah satu kewajibannya dalam konteks menyerap aspirasi masyarakat. Nah, sehingga nanti ada sanksi administratif yang dari situ dilakukan PAW. Nah, ini dalam bahasa yang Tapi lain, sulit jeruk makan jeruk, Bang. Oh, enggak, karena ini kan rakyat. Yang susah itu tidak, karena banyak di antara kita masyarakat ini enggak memahami bahwa sebetulnya kita punya hak untuk melakukan reshuffle ya atau PAW terhadap anggota DPR itu. Cuma tentu nggak bisa seorang per orang ya, harus kelompok, karena kan darah satu pemilihan itu ya bisa bisa jutaan orang kan. Bang, menarik begitu ya. Ini biasanya mosi tidak percaya layu sebelum berkembang begitu. Apakah sebagian kelompok masyarakat juga jangan-jangan mereka juga ada kecipratan juga begitu ya, keistimewaan dari DPR? Ya, sejauh ini keistimewaan DPR itu di mata masyarakat kan kinerja, mau tidak mau gitu. Memastikan bahwa pertama
suara mereka didengar ya. Yang kedua adalah memastikan dengan sendirinya pembangunan ini berdimensi kepentingan publik gitu. Nah, jangan sampai kemudian pemerintah membangun ini itu, misalnya seperti saat ini kita dengar uang dialokasikan untuk anggota pembangunan fisik gedung DPR. Nah, sekarang Bareskrim ya yang apa namanya kita nggak tahu struktur kepolisiannya seperti apa gitu ya. Kok tiba-tiba mau bangun gedung juga, padahal kalau Bareskrim itu misalnya mestinya sedikit orang, karena yang kerja melakukan apa namanya pemidanaan, pentersangkaan kan bukan Bareskrim, tapi adalah Polda-Polda, Polres-Polres yang memang bertugas untuk itu gitu. Nah ini tidak. Nah ini yang harus diantisipasi oleh anggota DPR. Mereka kerja nggak melihat alokasi anggaran ini dipakai untuk apa? Jangan sampai subsidi dicabut dari rakyat, infrastruktur dibangun, tapi infrastrukturnya itu bukan jalan yang makin mulus karena di mana-mana jalannya masih begitu-begitu kan sekarang kita gitu. Tapi yang ada adalah pembangunan gedung-gedung fisik apa namanya eksekutif, legislatif atau para politisi ya jelas tentu itu menyakiti masyarakat. Nah DPR berkewajiban untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dengan pola yang seperti ini. Gitu. Bang Ruhut, pembangunan gedung baru DPR begitu yang diwacanakan ini menyakitkan masyarakat. Saya bukan membela kaitan pembangunan gedung baru. Memang di era sebelum periode ini, periode sebelumnya juga sudah ada gagasan itu. Tapi kebetulan kita melihat sekarang kami kan ditambah ya, baik tenaga ahli ya, kesekretariatan ya. Memang melihat gedung yang sekarang kan wakil rakyat. Itu kami di 560 itu kan kamarnya kecil sekali. Ya, dibandingkan mungkin yang tingkatnya lebih di bawah kami, kalau katakanlah ya, baik itu eksekutif dan lain sebagainya, mungkin ya kan nggak enak kalau kami katakan ruang camat jauh lebih Tadi Anda bilang justru anggota DPR sekarang banyak liburnya begitu. Kalau misalnya gedung baru begitu, apakah nanti nggak sia-sia, Bang? Iya, seperti yang saya katakan ya, yang baik itu masih tetap lebih banyak. Ya, yang baik itu masih tetap lebih banyak. Tapi kembali, saya rasa partai politik, kan yang ada di DPR itu beda dengan DPD itu independen. Kalau DPR itu kan partai politik. Saya rasa partai politik kaitan tadi yang diinginkan oleh sili saya, ya Pak Ray Rangkuti, selama partai politik mempunyai gagasan yang sama dengan Pak Ray Rangkuti, itu bisa. Tapi kalau pemikirannya lain, karena itu saya kadang-kadang maaf Pak Ray Rangkuti, untuk banyaknya perubahan saya kepingin juga seperti Pak Ray atau siapapun pengamat yang pintar-pintar yang jago-jago ini ya merasakan juga gitu ikut di DPR. Saya merasakan sekali gitu. Nggak seperti yang keinginan Pak Ray bisa kita lakukan karena peran partai ini. Tapi nggak dilirik sama partai politik, Bang? Enggak, beliau kan Bang Rey. Enggak, Pak Rey karena nggak mau. Memang ada ya yang mau tapi nggak terpilih. Tapi kalau Pak Rey saya yakin terpilih. Bang Rey. Bang Rey. Banyak yang pintar-pintar gitu, tapi nggak dilirik partai politik gitu. Atau mungkin tidak satu visi gitu. Ya, iklim partainya memang belum dibangun seutuhnya untuk membuat nyaman ya katakanlah. Saya tidak tahu, tapi bagi saya pribadi iklim partai politik kita ini belum sepenuhnya nyaman bagi orang seperti saya gitu. Karena itu tadi, karena saya misalnya melihat ketua partai yang mohon maaf apa namanya Bang Ruhut bisa dipilih 100% itu nggak masuk akal bagi saya gitu loh. Kalau semuanya mau memilih, setidaknya saya mengatakan tidak gitu kan. Kalau saya mengatakan tidak, pasti saya dikeluarkan dari partai. Jadi saya sudah bisa bayangkan bahwa saya nggak akan nyaman jadi anggota partai politik. Gitu. Mungkinkah kinerja DPR yang meleset ini sangat besar dipengaruhi oleh iklim politik yang buruk dari partai politik? Ini akan kami lanjutkan usai pariwara. Pimpong akan kembali. Iya, pemirsa, kita masuk di segmen terakhir Pimpong. Bang Rey, ini agenda apa begitu ya? Ini sentilan terus ada setiap tahun begitu ya, LSM, banyak LSM begitu ya, memberikan citra dan juga embel-embel kepada DPR begitu, tapi sampai sejauh ini begitu belum juga ada perubahan. Belum, tapi ada apa namanya? Ada suasana makin menurun gitu. Kinerja anggota DPR yang dari periode ke periode. 99 itu menurut saya adalah bintangnya ya. Nah 2004 ke sini menurun, 2009 ke sini menurun, 2009 ke 2004, 2015 ini ke sini ya setidaknya sudah masuk masa sidang ketiga juga perasaan kita kinerja anggota DPR kita menurun gitu. Artinya rapor makin jelek. Ya itulah ada suasana seperti itu secara umum gitu. Bang Ruhut, rapornya makin jelek begitu. Ya jadi itulah saya
kebetulan diajar oleh Pak SB mau mendengar semua masukan dari para pengamat seperti Pak Rey. Tapi seperti apa yang dikatakan Pak Rey Rangkuti, kalau saya cerita ke kawan-kawan, ya udahlah Hud, masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Kenapa saya bilang gitu? Marilah ajak Rey dan lain-lain itu jadi petarung ikut partai politik biar dia duduk di DPR. Oke. Ini kan lucu pengamat kita. Kenapa? Pernah nggak jadi anggota DPR? Enggak kan? Nggak pernah. Aku takut nanti udah jadi DPR lebih parah dari yang aneh-aneh itu. Oke. Ini yang aku takut. Oke, Bang Rey, ini sentilan juga begitu. Jangan cuma bisa kritikan Iya. juga begitu bagi pengamat politik gitu karena belum tahu begitu Saya bisa lingkarannya. memahami pernyataan Bang Ruhut itu karena memang pada faktanya kan banyak kawan-kawan kita yang begitu. Nah, misalnya ya lagi-lagi kalau saya ditanya misalnya apa kira-kira yang akan kita lakukan supaya anggota DPRD kita lebih baik gitu. Nah, salah satunya yang saya mau katakan kita evaluasi deh pimpinan DPR-nya gitu. Khususnya kan ada dua kawan anak muda di situ, Pak Fadlizon dengan saudara Fahri Hamzah ya. Kok tidak punya efek yang kelihatan anggota DPR-nya lebih bagus gitu loh. Padahal ini era di mana mereka semestinya memperlihatkan watak politik di masa depan gitu. Karena mereka kan mewakili masa depan bukan mewakili masa lalu kan kira-kira gitu ya. Nah, yang kedua adalah memberi kesadaran kepada masyarakat supaya masyarakat juga proaktif bahwa mereka sebetulnya pada tingkat tertentu punya kewenangan untuk mendorong anggota DPR bekerja lebih baik. Bahkan kalau tidak bekerja lebih baik lagi ya mereka punya kewenangan sebetulnya atau hak untuk mengajukan usulan PAW terhadap anggota DPR yang dimaksud gitu. Nah, yang ketiga adalah mendorong anggota DPR untuk mengangkat isu-isu substansial di masyarakat gitu. Sebagai contoh misalnya adalah soal pentingnya revisi undang-undang kepolisian untuk menjadikan polisi kita bukan benalu dalam demokrasi tetapi adalah bunga dalam demokrasi. Lagi-lagi tadi Bang Ruhut katakan begitu. Kenapa agenda istimewa ini begitu ya tidak ujuk-ujuk begitu ya Anda sampaikan dengan masuk ke partai politik gitu atau ke DPR Senayan? Ya, kalau partai politik kita masih begini ya repot. Saya sudah menyebutkan tadi gitu. Misalnya jelas saya tidak bisa menerima ada pimpinan partai politik yang dipilih secara aklamasi 100%. Terus pemilu itu gunanya apa gitu loh. Itu maksud saya gitu. Kalau saya nggak setuju, pasti saya dikeluarkan dari partai. Bayang. Iya, kan kalau Pak Rey kan kita udah ngerti. Kan berpikirnya ini kan semua gaya liberal kan. Kita lupa ideologi kita Pancasila. Demokrasi itu apa? Musyawarah mufakat. Kalau memang udah musyawarah mufakat aklamasi, ngapain kita mesti voting? Itu kan buang energi juga kan, betul nggak? Betul. Jadi ya itulah indahnya berdemokrasi di negara yang berdasarkan Pancasila. Ini kan begini kan, kalau soal pemilihan itu masuk tuh musyawarah mufakat. Tetapi misalnya pada kasus-kasus lain tuh udah ada itu musyawarah mufakat. Misalnya soal KIH dan KMP, mana ada musyawarah mufakatnya? Lalu sistem paket begitu, emang musyawarah sistem paket? Ya jelas tidak gitu. Ya, karena itu kami Demokrat berada di tengah penyeimbang. Kami itu maksud saya. Jadi kalau untuk ukuran aklamasi itu selalu dibawa soal gotong royong, soal aklamasi, ya, musyawarah mufakat gitu. Tapi untuk urusan-urusan yang lain di bangsa ini nggak ada musyawarah mufakatnya. Bagaimana dengan posisi partainya Bang Ruhut begitu ya di posisi penyeimbang begitu? Apakah ini juga menyehatkan demokrasi di DPR begitu dan juga kinerja DPR? Iya, saya nggak tahu sebetulnya namanya penyeimbang itu seperti apa. Apa yang mau diseimbangkan ya kan? Enggak, paling nggak kita penyeimbang itu yang baik kita katakan baik, yang nggak baik kita kritisi dengan solusi. Itulah penyeimbang. Oke, Bang Ruhut terima kasih bersama kami. Oke, Bang Ruhut juga terima kasih. Semoga kritikan-kritikan ini begitu ya bisa menjadi motivasi dan juga kritikan kinerja DPR untuk bekerja lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi Bang Ruhut dan juga Bang Rey. Dan pemirsa, demikian Pimpong hari ini. Terima kasih Anda terus bersama kami di JAK TV. Saya Adam Lutfi, selamat malam. Malam. Mantap.